Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Kami dari kelompok 3, Ishak Fauzi Ali, Gunawan Prasetyo, dan Sinta Listiani akan melakukan presentasi studi kasus penjualan pada PT Perikanan Indonesia. PT Perikanan Indonesia adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di dalam bidang perikanan. Dalam proses penjualannya, PT Perikanan Indonesia menerapkan proses bisnis berjalan yang akan digambarkan dengan beberapa diagram sebagai berikut. Yang pertama, proses pemesanan barang, proses pembayaran barang, dan proses pengiriman barang. Proses pemesanan barang. Customer melihat sampel barang yang dijual oleh kantor PT Perikanan Indonesia, lalu memilih jenis barang yang diinginkan. Setelah itu, customer akan mengkonfirmasi mengenai harga barang. Kemudian sales akan memberikan informasi harga barang tersebut. Jika customer setuju, maka customer akan melakukan konfirmasi pemesanan barang kepada sales. Selanjutnya, sales menerima konfirmasi pemesanan dan menyiapkan barang. Namun jika tidak setuju, customer akan membatalkan pesanan tersebut. Yang kedua, proses pembayaran. Customer diarahkan untuk melakukan pembayaran ke bagian kasir. Setelah itu, customer melakukan pembayaran. Selanjutnya, proses konfirmasi pembayaran di kasir. Setelah itu, kasir membuat nota pembayaran dan menyerahkan nota pembayaran tersebut kepada customer. Yang ketiga, proses pengiriman barang. Kasir menyiapkan barang dan membuat surat jalan, lalu menyerahkan surat jalan ke kasir. Kemudian, kurir akan mempacking barang dan mengirim barang tersebut kepada customer. Kurir kemudian mengkonfirmasi pengiriman barang dan menyerahkan barang tersebut, menyerahkan surat jalan kepada customer. Kemudian, customer menerima barang dan surat jalan tersebut. Berikut ini adalah use case diagram yang ada di PT Perikanan Indonesia. Berikut ada beberapa aktor yaitu sales, customer, kasir, dan kurir. Yang pertama, customer melakukan pemesanan lalu diterima oleh sales. Yang kedua, customer melakukan pembayaran dan diterima oleh kasir. Kemudian kasir akan mencetak bukti pembayaran dan diserahkan kepada customer berupa nota pembayaran. Lalu kasir akan melakukan entry surat jalan dan diberikan kepada kurir. Selanjutnya, kasir mencetak surat jalan dan diberikan kurir berupa surat jalan. Untuk presentasi berikutnya akan dilakukan oleh Ibu Sinta. Monggo, Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Yang pertama ada pada activity diagram proses pemesanan barang. Dimulai dengan customer melihat sampel barang, lalu memilih jenis barang yang diinginkan. Setelah itu, customer mengkonfirmasi barang yang diinginkan. Kemudian sales akan mengkonfirmasi barang tersebut dan memberikan informasi harga mengenai barang tersebut yang kemudian diterima oleh customer. Apabila customer mengkonfirmasi pesanan tersebut, sales akan menerima konfirmasi pesanan tersebut, namun jika tidak, customer akan membatalkan pesanan tersebut. Lalu selanjutnya adalah activity diagram pada proses pembayaran barang. Customer diarahkan ke kasir untuk menyiapkan pembayaran, lalu membayar pesanan, setelah itu menyerahkan bukti transfer kepada kasir, yang kemudian diterima oleh kasir, lalu kasir membuat nota pembayaran, yang kemudian diserahkan nota pembayaran tersebut kepada customer, lalu customer menerima nota pembayaran tersebut. Lalu selanjutnya ada pada activity diagram proses pengiriman barang. Yang pertama, kasir menyiapkan barang, lalu membuat surat jalan sekaligus menyerahkan barang kepada kurir. Lalu kemudian kurir menerima barang tersebut dan mempacking barang sekaligus mengirim barang. Setelah itu, kurir menyerahkan barang dan menyerahkan surat jalan kepada customer yang kemudian diterima oleh customer. Selanjutnya, penjelasan akan dilakukan oleh AA Ishak Ali.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, di mana kelas diagram penjualan barang pada PT Perikanan Indonesia ini terbentuk beberapa kelas ya, di mana ada kelas customer, kelas sales, kelas kasir, payment, pengiriman, detail pengiriman, barang, nota, dan kurir. Setiap kelas memiliki relasi masing-masing dan multiplicity masing-masing. Nah, di mana customer berelasi dengan sales, di mana satu sales bisa melayani atau tidak melayani customer. Artinya satu sales bisa tidak melayani atau dia melayani satu atau lebih customer. Kemudian customer ke kasir, dia satu kasir bisa melayani atau tidak melayani customer. Dalam arti satu kasir dia bisa tidak melayani atau menerima lebih dari satu customer. Kemudian kasir ke payment, satu kasir bisa menerima satu atau lebih dari satu pembayaran. Kemudian payment ke pengiriman, setiap satu pengiriman atau lebih pengiriman bisa berisi satu atau lebih dari satu pembayaran. Kemudian untuk detail kirim, setiap ada pengiriman pasti dia ada detail kirimnya, dan setiap detail kirim pasti berisi satu atau lebih dari satu barang. Kemudian untuk pengiriman dengan nota, dia setiap satu kali pengiriman bisa berisi satu nota atau lebih dari satu nota. Yang terakhir, pengiriman dengan kurir ya. Setiap satu kurir melakukan pengiriman, dia bisa berisi satu atau lebih dari satu pengiriman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sequence diagram, di mana di dalam sequence diagram itu terbagi 3 bagian. Satu ada diagram master, kemudian ada diagram transaksi, yang terakhir ada diagram laporan. Yang untuk pertama kita akan jelaskan tentang diagram master ya, yang ada pada PT Perikanan Indonesia ini. Di mana di sini ketika terjadi entry pesanan, ini ada aktornya sales, kemudian ada interface-nya kita kasih nama form entry pesanan, kemudian ada kontrol ya, kontrol ini kita kasih nama kontrol entry pesanan, dan entity yang terlibat pada entry pesanan itu ada beberapa entity. Pertama ada entity customer, kemudian ada entity barang, kemudian ada entity nota. Sekilas gambaran tentang sequence diagram. Sequence diagram itu adalah desain interaksi ya, interaksi yang terjadi pada sistem. Nah, di mana pada entry pemesanan ini ketika melakukan open form pemesanan, maka akan muncul auto number ya. Auto number, di mana auto number ini ada dari data customer. Di sini akan muncul show auto number. Kemudian user atau misalkan sales akan melakukan input customer, dan input customer ini akan dikontrol oleh kontrol entry pesanan. Kemudian ketika memilih pencarian barang, dia akan menampilkan barang ya, list barang yang tersedia. Selanjutnya sistem atau interface akan berjalan ke input pemesanan barang, jumlah pemesanan barang yang nanti akan masuk ke dalam yang akan diatur oleh kontrol dan nanti akan masuk ke sistem. Nah, di sini ada looping ya, ada looping karena tidak mungkin setiap kita mengentry sebuah form, kita pasti ada edit, terus ada merubah data ataupun menghapus data yang akan kita input. Makanya kita di sini kita buat looping. Sektor loopingnya dari mulai penambahan pesanan, mengubah pesanan, menghapus ataupun menghapus pesanan. Ini bisa terjadi berulang kali tergantung kebutuhan user atau misalkan inputan sales yang akan dilakukan. Kemudian setelah form diisi sesuai dengan kebutuhan, kita siapkan di sini dari sistemnya, dari interface-nya dan interaksinya. Di sini ada klik simpan ya. Ini kalau di rancangan layar pasti
berupa tombol klik simpan yang nanti akan masuk dikontrol oleh kontrol entry pemesanan. Kemudian data-data akan masuk ke dalam sistem yang berkaitan dengan entity masing-masing. Masuk. Kemudian ada menu bersih juga bila mana tidak jadi melakukan inputan. Dan kemudian ada menu exit di sini, menu keluar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian diagram transaksi ya, atau transactional diagram. Dimana di sini untuk transaksi diagramnya kita buat dari pembayaran ya. Seperti biasa, untuk aktor kita siapkan di sini berupa customer. Untuk interface-nya, boundary-nya, ini kita kasih nama entry pembayaran. Kemudian untuk kontrolnya kita isi kontrol entry pembayaran. Dan entity yang terlibat di sini ada 3 ya. Satu entity customer, kemudian entity nota, dan entity barang. Sedikit penggambarannya, ketika kasir melakukan entry pada form pembayaran, dia akan muncul auto number otomatis dan akan muncul show number di display. Kemudian si kasir akan melakukan inputan nama customer, data customer. Kemudian akan melakukan pencarian barang, di mana nanti barang ini akan muncul dari data dari entity barang ya. Nanti akan muncul langsung kepada tampilan di show barang. Selanjutnya user atau kasir yang memegang from entry akan melakukan input jumlah pembayaran sesuai dengan barang dan data customer yang sudah dipilih. Di sini juga kita tampilkan looping. Untuk loopingnya seperti biasa pada perubahan data ya, misalkan tambah pembayaran atau pengubahan data pembayaran, hapus, dan simpan ya. Simpan ini otomatis masuk ke bagian entity nota karena semua data akan terrecord di nota ya, data pembelian, data customer, dan data pembayaran. Yang terakhir adalah menu bersih. Di sini ada sistem interaksi bersih bila mana tidak jadi melakukan pembayaran. Kemudian keluar untuk menu exit. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian diagram laporan ya. Ini untuk diagram laporannya kita ambil dari cetak bukti pembayaran ya. Seperti biasa, untuk interface-nya di sini ada aktor berupa kasir juga. Dimana untuk interface-nya kita buat from cetak nota di sini. Kemudian untuk entity-nya di sini ada entity pembayaran, terus ada entity nota, terus ada barang dan customer. Kemudian untuk sedikit penjelasannya, ketika kasir melakukan cetak pembayaran, cetak nota, ketika buka form dia akan langsung muncul bagian cari nomor nota ya. Nanti akan muncul list nomor nota. Kemudian ketika mencetak nota, dia akan melakukan penarikan data ya. Pertama, cetak nota diambil dari data pembayaran. Di sini get pembayaran. Nanti akan ditampilkan di display-nya, di layar rancangannya. Kemudian akan ambil get data dari entity nota untuk menampilkan yang berhubungan dengan nota. Yang selanjutnya get barang untuk menampilkan semua yang berhubungan dengan barang. Kemudian get customer itu untuk mengambil data atau mencetak informasi data dari entity customer. Yang selanjutnya ini ada menu exit ya, bila mana sudah tercetak. Oke, yang selanjutnya kita kembali ke diagram transaksi ya, karena ini ada entry surat jalan juga, dimana di sini ada aktornya kasir, kemudian interface-nya kita siapkan form surat jalan, kemudian kontrolnya kontrol surat jalan, dan entity yang terlibat ada 3. Pertama kurir, terus nota, dan pengiriman. Dimana ketika kasir melakukan
pembukaan sistem akan muncul auto number di display. Yang selanjutnya akan melakukan inputan kurir ke bagian kontrol. Selanjutnya akan melakukan pencarian pesanan. Pencarian pesanan nanti akan muncul list pesanan yang diambil dari entity yang berhubungan dengan entity nota. Kemudian akan muncul list pesanan. Yang selanjutnya ketika inputan sudah sesuai dengan yang diinginkan, ketika klik simpan atau pilih menu simpan, dia akan kontrol akan melakukan simpan data ke bagian pengiriman. Selanjutnya untuk loopingnya, di sini looping kita ada di rubah update data seperti yang sebelumnya, dimana bila mana ada penambahan surat jalan bisa ditambah, ada pengubahan data bisa diubah juga yang berhubungan dengan entity pengiriman. Dan kemudian selanjutnya ada penghapusan data atau penghapusan inputan, di sini berhubungan dengan entity pengiriman juga. Yang terakhir bisa klik bersih atau misalkan clear. Di sini biasanya kita lihat di tampilan display itu clear untuk bila mana tidak jadi melakukan proses inputan. Yang terakhir ada menu keluar atau exit. Oke, selanjutnya kembali ke diagram laporan, di mana di sini ada diagram cetak surat jalan ya. Untuk aktornya, ini yang terlibat adalah kasir dengan interface-nya itu form cetak surat jalan. Untuk kontrolnya, kontrol surat jalan. Kemudian untuk entity-nya yang terlibat, ini ada beberapa entity. Pertama pengiriman, terus customer, ada entity barang juga, dan entity kurir. Pertama, ketika kasir akan melakukan cetak surat jalan yang nantinya akan diberikan kepada kurir, maka dia akan membuka sistem. Ini ada sistem, buka sistem open. Yang selanjutnya akan melakukan pencarian nomor ya, cari nomor surat jalan di sini. Nanti akan muncul dari sistemnya list nomor surat jalan. Kemudian di sini ada klik surat jalan, cetak surat jalan. Nah, ketika kasir ini melakukan cetak surat jalan, itu ada get penarikan data ya. Pertama dari data pengiriman. Di sini akan ditampilkan nanti di displaynya. Kemudian ada get detail pengiriman untuk yang berhubungan dengan detail pengiriman. Selanjutnya ada get customer untuk melihat dari entity customer. Kemudian ada get barang dari entity barang. Yang terakhir ada get kurir ya. Tentunya kalau ada surat jalan harus ada kurir. Data kurir, informasi kurir yang ditampilkan. Ini juga harus ada data kurir. Yang selanjutnya nanti sistem akan menampilkan seluruh get inputan yang tadi sudah diminta ya. Nanti ada tampilan show surat jalan yang akan keluar, dan setelah selesai bisa pilih menu keluar atau exit. Nah, untuk bukti data surat jalan dan nota, ini outputnya akan jadi seperti ini ya. Pertama untuk nota ini bisa didigitalisasi nanti. Kemudian untuk surat jalannya di sini inputannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Bila mana banyak sekali kekurangan, kami mohon maaf, mohon kritik dan sarannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa memberikan presentasi dan membuat proyek yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.